Yes, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Kita masih membahas soal makanan yang dapat meredakan rasa nyeri. Tapi bukan nyeri di hati ya, ke dokter Ekles kalau itu. Balik lagi itu ke dokter Ekles aja ya, udah ya. Nah, tadi apa dokter? Ada pertanyaan yang masih belum dijawab, bahas tentang jahe ya. Nah ini jahe, ini katanya memiliki sifat anti mual yang dapat menenangkan perut dokter. Nah ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Iya. Jadi kalau mual itu kan bermacam-macam. Maksudnya terjadinya karena bermacam-macam. Ya. Bisa karena perlambatan usus atau peningkatan tonus di usus halus. Nah, karena jahe ini mengandung senyawa yang bernama gingerol dan shogaol. Nah, gingerol dan shogaol ini mempunyai efek relaksasi otot. Dan mempunyai juga efek untuk mempercepat pengosongan lambung. Dan juga menghambat serotonin 5-HT. Serotonin 5-HT ini biasa juga terjadi untuk kalau mual dikarenakan oleh serotonin 5-HT. Gingerol dan shogaol ini sangat bagus efeknya untuk yang tadi. Mual ya? Ya, untuk mual. Dan merelaksasikan. Relaksasi perut benar. ya. Itu benar ya, setiap kali habis massage kadang-kadang minum jahe. Benar, Betul. Benar ya? Iya. betul sekali. Merelaksasikan Nah tapi untuk otot. kalau untuk penderita lambung nih aman nggak dok? Karena kan rasanya kan kayak agak pedes Anget, gitu ya. apa hangat pedes ya? Oh iya Ya, benar. sangat. Karena jahe ini aman sebenarnya. Karena gingerol dan shogaol ini tidak ada efek untuk lambung, justru untuk merelaksasi. Oke. Ya, dan Ya. ada efek antioksidan juga kalau untuk di jahe ini. Ya, Oke. jadinya Oke. itu sangat bagus untuk tubuh. Tubuh. Oh. Oke. Oke. Nah, di depan kita ada biji labu. Mana tuh? Oh ini. nih, biji Ya. labu. Nah, katanya biji labu ini bisa meredakan nyeri migrain. Fakta atau mitos, dokter? Mitos. Oh, mitos. Mitos. Ya. Mitos. Ini sebenarnya bukan biji labunya, tetapi biji labu ini kaya akan magnesium. Oh. Nah, penyebab migrain itu bermacam-macam. Salah satunya kekurangan magnesium bisa stres, bisa kurang tidur, bisa atau faktor makanan, misalnya terlalu banyak memakan makanan yang mengandung MSG, itu juga dapat menyebabkan migrain. Nah, karena magnesium ini untuk migrain yang disebabkan kurangnya magnesium, kita bisa memakan makanan yang tinggi magnesium. Jadi bukan hanya biji labu, tapi memang magnesiumnya yang kandungannya yang bermanfaat. Ya. Oke. Oke. Jadi magnesiumnya. Magnesiumnya dan bukan hanya di biji labu aja Ya, ya. Nah ya. kalau sekarang ini ke kunyit nih. Nah si kunyit ini nih fakta atau mitos bahwa kunyit ini kalau dilihat-lihat, aduh ya jatuh Waduh. ya, saking Jatuh, bersemangatnya jatuh, ya. saking ini- semangat. Ini mirip sama temulawak ya, mirip-mirip ya. Nah katanya nih kunyit ini dapat meredakan nyeri rematik nih dokter. Nah, ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Iya, karena di kunyit ini, dalam 100 gram kunyit ini mengandung yang komposisi yang mirip dengan diklofenak. Oh. Iya, diklofenak itu kan pereda nyeri. Pereda nyeri, ya. Nah, di kunyit ini mengandung kurkuma. Ya, selain untuk meningkatkan nafsu makan, untuk memberi warna, juga itu ada efeknya untuk pereda nyeri. Dengan catatan harus dikonsumsi secara rutin. Jadi bukan hanya sekarang nyeri minum kunyit atau makan kunyit langsung, itu tidak bisa. Jadi Oh. kalau kita lihat ya semua makanan yang tadi kita bahas itu kan sebenarnya harus dikonsumsi secara rutin dan perubahan gaya hidup. Jadi kalau misalnya nyeri disebabkan karena apa, kita harus mengetahuinya penyebabnya apa. Ya. Ini makanan-makanan seperti ini membantu kita, membantu tubuh kita. Membantu ya. Oke, membantu untuk meredakan nyeri. Nah, oke dokter, gimana tipsnya nih? Ini kan ada makanan-makanan di depan kita yang membantu katanya meredakan nyeri. Nah, dan bagaimana caranya masyarakat untuk memilih secara bijak makanan yang dapat meredakan nyeri, dokter? Iya. Tipsnya, jadi kalau makanan-makanan seperti cabai itu kan terasa pedas.
jangan banyak-banyak. Dimakan boleh untuk meningkatkan nafsu makan, tapi jangan banyak-banyak. Makanan seperti jahe, kunyit, di sini ada biji labu, daun mint, dan di sini ada blueberry ya. Oh. Nah, makanan ini bagus untuk tubuh bila dikonsumsi secara rutin. Tapi masyarakat juga perlu dicatat bukan hanya mengkonsumsi herbal, tapi juga harus tetap berkonsultasi ke dokter, berkonsultasi kembali. Ya. Nah, contohnya salah satunya jahe ini selain ada manfaatnya, tapi juga kalau dikonsumsi kebanyakan dapat terjadi efek samping pada tubuh. Karena jahe ini tuh mengandung senyawa yang dapat mengurangi kekentalan darah. Berbahaya untuk orang yang kalau sudah meminum obat pengencer darah dan memakan jahe atau meminum jahe secara berlebih. Jadi tetap berkonsultasi pada dokter. Ya baik, Ya. jadi intinya adalah makanan-makanan ini juga dapat ya meredakan nyeri dan dapat dikonsumsi, tapi jangan lupa untuk tetap diiringi juga nih dengan obat yang sudah diberikan atau sudah konsultasi terlebih dahulu pada dokter ya mengenai sakitnya itu. Setuju banget. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Stella, Terima sukses kasih. selalu. Informasinya sangat luar biasa, bisa ini ya meredakan nyeri. Iya, betul sekali. Dan semoga memberikan inspirasi kepada masyarakat yang di seluruh Indonesia untuk tetap hidup sehat dan tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi di TV One. Ya, saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Dr. Ekles, Indonesia Hidup Hidup Sehat.